Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video yang lalu kita sama-sama sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal turunan fungsi aljabar dengan menggunakan matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal-soal vektor dengan menggunakan matematika. Tentunya materi vektor yang ada pada saat kita SMA dahulu serta apa yang akan kita pelajari nanti sama. Yang berbeda hanyalah bagaimana penulisan simbol vektor di matematika. Untuk itu, yuk sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja ya kita bahas soal-soal vektor satu persatu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 5 soal berikut sumber yang tertera serta kunci jawabannya. Untuk soal yang pertama mengenai vektor satuan dari 2U minus 3V ditambah W. Untuk itu kita copy paste terlebih dahulu soalnya ke dalam dokumen yang tadi, kemudian klik Alt plus 7, kemudian klik Ctrl+V untuk paste soal tersebut. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah vektor U, vektor V, dan vektor W, serta yang ditanyakan adalah berapa sih nilai dari atau vektor satuan dari 2U minus 3V ditambah W. Untuk itu, cara mencarinya adalah kita perlu tuliskan clear U, V, dan W. Kemudian, nah di sini karena vektor dalam matematika ini tidak perlu menuliskan variabelnya kembali. Jadi kita hanya menuliskan konstanta-konstanta yang terdapat dalam vektor masing-masingnya. Nah, untuk yang pertama, dari vektor U, tentunya dengan kurung siku ya teman-teman, konstanta-konstanta yang ada pada vektor U, di mana variabelnya ij-nya itu adalah 2, kemudian variabel dari j-nya itu adalah min 1, maaf konstantanya. Kemudian, nah, karena U tidak mempunyai variabel dari K, maka vektor itu konstantanya di K-nya adalah 0. Kemudian titik koma. Untuk vektor V sama juga dengan vektor U, konstanta-konstanta pada vektor V adalah 5, 4, dan minus 3. Dan untuk vektor W, konstanta-konstantanya adalah 9, 0, serta minus 7. Nah, karena yang akan kita tanyakan adalah 2U minus 3V ditambah W, maka kita perlu menuliskannya, yaitu 2U minus 3V ditambah W. Nah, kenapa perkalian antara 2U dan 3V ini tidak memerlukan simbol bintang ataupun titik? Nah, untuk vektor ini diperlukan simbol titik, tidak memerlukan simbol bintang. Yang penggunaannya dengan menggunakan simbol titik itu hanya perkalian antar vektor, sedangkan ini adalah perkalian antar konstanta dan vektor. Jadi ini tidak perlu menggunakan simbol titik. Untuk itu selanjutnya kita akan klik Shift plus Enter. Nah, jadi jawaban dari soal tersebut adalah minus 2, minus 14, dan 2. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran seperti kunci jawabannya, berarti akan menjadi minus 2 dikali I ditambah 7J minus K. Baik teman-teman, untuk soal selanjutnya mengenai panjang proyeksi vektor. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa sih nilai P jika diketahui vektor A-nya, vektor B-nya, serta panjang proyeksi vektornya yaitu adalah 12 akar 26. Nah, untuk yang pertama kita perlu menuliskan ini. Seperti biasa, clear A, B. Kemudian tuliskan konstanta-konstanta pada masing-masing vektor A dan vektor B. Seperti yang pada soal nomor 1, maka kita tuliskan bahwa vektor A itu konstantanya adalah 2, minus 2P dan 4. Kemudian untuk vektor B, konstantanya adalah 1, minus 3, 4. Nah,
Karena kita perlu mencari nilai P dari panjang proyeksi vektor A pada B-nya adalah kita perlu mencari dengan menggunakan solve. Maka kita perlu menuliskan terlebih dahulu nih rumus dari panjang proyeksi vektor, yaitu A dikali B, kemudian dibagi norm dari B, kemudian sama dengan. Nah, di sini kan kita ketahui ya bahwa si panjang proyeksi vektornya itu adalah 12/26. Maka kita perlu menuliskannya dengan menggunakan pelet basic math assistant. Kemudian kita tuliskan 12/26. Setelah itu, kita kan mau cari nilai P, maka kita perlu menulis di sini P. Sudah, habis itu kita klik Shift plus Enter. Oke, jadi langsung ya ketahuan nilai P-nya bahwa P-nya adalah -1. Gitu ya teman-teman. Untuk soal yang nomor 3, yaitu mengenai panjang proyeksi vektor. Tetapi di sini kita perlu menentukan berapa sih nilai dari panjang proyeksi vektornya. Tadi kan itu sudah diketahui ya bahwa nilai panjang vektornya adalah 12/26. Nah, di sini kita dicari nilai tersebut berapa ya, gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita menuliskan terlebih dahulu clear dari vektornya, berarti clear x, y. Kemudian kita tuliskan konstanta dari vektor x dan vektor y, berarti x sama dengan, nah karena di sini ada minus akar 3 dan akar 3, berarti kita perlu menggunakan pelet atau basic math assistant. Di sini karena x-nya itu konstantanya adalah minus, kita perlu menggunakan basic math assistant minus akar 3, kemudian konstanta dari J-nya adalah 3, kemudian konstanta dari K-nya adalah 1. Nah, untuk vektor dari Y-nya yaitu akar 3. Jadi akar 3, 2, akar 3, 2, dan 3. Nah, untuk panjang vektor dari Z-nya ini, maka kita perlu menuliskannya panjang. Ini rumus dari panjang vektor. Panjang vektor dari Z. Itu rumusnya adalah X dikali Y menggunakan simbol titik karena ini merupakan perkalian antar vektor. X dikali Y, kemudian di sini adalah norm dari Y. Kemudian kita klik Shift plus Enter. Nah, jadi langsung dapat ya bahwa nilai dari panjang vektor dari Z ini adalah 3/2, yaitu jawabannya di pilihan C. Baik teman-teman, untuk soal yang nomor 4 yaitu mengenai proyeksi ortogonal dari vektor A pada B. Nah, di sini sama ya dengan soal-soal yang sebelumnya, kita perlu menuliskan clear vektor A, vektor B. Nah, di sini juga sama, kita perlu menuliskan konstanta dari vektor A dan vektor B. Yang pertama, konstanta dari vektor A yaitu 9, minus 2, dan 4. Kemudian konstanta dari vektor B yaitu 2, salah. Harusnya di sini adalah kurung siku ya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian konstanta dari vektor B adalah 2, 2, dan 1. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah proyeksi ortogonal, maka kita perlu menuliskannya yaitu proyeksi ortogonal. Rumusnya adalah dengan menggunakan pelet basic math assistant. Nah, di sini
rumusnya sama dengan waktu kita SMA dahulu, berarti kita tuliskan di sini A dikali B, kemudian di sini norm B, dan di sini harus dikali B lagi. Kemudian kita klik shift plus enter untuk mendapatkan hasil. Nah, kita sudah dapat nih bahwa proyeksi ortogonalnya adalah 12, 12, dan 6. Jika kita substitusi variabel-variabelnya berarti menjadi 12i, 12j ditambah 6k. Jadi jawabannya adalah D, option D. Baik teman-teman, untuk soal yang terakhir yaitu mengenai soal-soal vektor-vektor U jika masing-masing vektor U dan V adalah saling tegak lurus. Maka harga M atau nilai dari M adalah, nah di sini sama ya seperti soal-soal sebelumnya, kita perlu menuliskan clear U dan V. Nah, kita tuliskan juga konstanta-konstanta dari vektor U dan V. Nah, untuk konstanta dari vektor U adalah 2. Di sini minus M ya, karena minus M ini yang terletak pada variabel dari J. Kemudian K1. Kemudian untuk vektor V sama dengan 5, 1, dan minus 2. Nah, karena kita perlu mencari nilai M, maka kita harus cari dulu nih vektor-vektor U dan V yang saling tegak lurus. Berarti rumusnya adalah U dikali V. Kemudian kita klik shift plus enter. Nah, dapat nih persamaan dari vektor U dan V. Setelah itu, karena untuk mencari nilai M-nya, maka kita perlu menggunakan solve. Berarti solve 8 minus M, kita tuliskan kembali, dia sama dengan 0, maka kita akan tuliskan M-nya untuk M yang akan kita cari. Kemudian kita klik shift plus enter. Nah, dapat nih bahwa M-nya itu adalah 8. Jadi, nilai M itu haruslah 8. Nah, teman-teman, untuk mempercantik dari yang akan kita tulis ini, kita bisa menggunakan, kita klik selnya, kita menggunakan format, kemudian kita ubah warnanya, warna background colornya kita bisa ubah menjadi misalkan light pink, seperti itu ya teman-teman. Kemudian soal nomor 2, nomor 2 juga sama, sampai nomor 5. Kemudian ini untuk tulisan yang di bold ini dari mana sih? Itu kita dapat ke format, fast, bold, atau ke italic, tulisan dimiringkan, atau juga kita bisa ganti jenis tulisan dari yang akan kita inginkan. Itu kita klik fontnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak pilihan jenis-jenis tulisannya yang akan kita mau. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk soal nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalian bisa kreasikan sendiri sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi, sekian pada pembahasan video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.